Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Aulia dengan nomor induk mahasiswa 211721 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baiklah, hari ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi. Berikut ini penjelasannya untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita membahas faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi, tahukah kalian apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berbagai usaha dan upaya telah dilakukan oleh pemerintahan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas dan meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Jika berbagai usaha dan upaya telah dilakukan, lalu apa yang menjadi faktor penyebab korupsi di Indonesia semakin meningkat? Ada dua faktor penyebab korupsi terjadi di Indonesia. Yang pertama karena faktor internal dan yang kedua karena faktor eksternal. Faktor penyebab korupsi yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang disebabkan karena adanya sifat tamak atau rakus pada diri manusia, moral yang kurang kuat tertanam dari sejak usia dini. Gaya hidup yang konsumtif membuat mereka merasa serba kekurangan, serta perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan lingkungan maupun keluarga. Faktor penyebab korupsi yang kedua adalah faktor eksternal, yang dimana sebagai pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang pertama aspek politik, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek ekonomi, dan yang keempat aspek organisasi. Faktor politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, baik berupa penyuapan, politik uang yang merupakan fenomena yang sering terjadi, serta pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Faktor penyebab korupsi yang kedua ialah disebabkan karena faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, yakni karena aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia yang dilatar belakangi karena rendahnya gaji para pegawai menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintahan yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi para pegawai pemerintahan untuk memenuhi kekayaan mereka. Banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Faktor penyebab korupsi berikutnya disebabkan karena faktor organisasi, yang dimana terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi, kurang adanya teladan dari seorang pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai, serta manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Selain faktor penyebab terjadinya korupsi, adapun dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, serta dampak terhadap kerusakan lingkungan. Itulah faktor penyebab korupsi dan dampak masif korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peranan penting untuk memberantas, bahkan meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. 3 jenis hukuman tindakan korupsi yang ada di Indonesia, yaitu hukuman mati, hukuman pidana, dan hukuman denda.
Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita tidak hanya mengharapkan pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Tetapi, sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita juga harus peduli terhadap nasib bangsa dan harus mau berpikir dan berperan serta untuk mempersempit usaha para koruptor di Indonesia yang berusaha menggerogoti uang rakyat. Yakin hari ini masih mau korupsi? Jadilah mahasiswa yang bertanggung jawab dan jujur dalam segala tindakannya, karena nasib bangsa ada di tangan kita sebagai mahasiswa dan generasi muda masa depan bangsa.